Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pernah berada di fase dalam hidup ketika ujian datang tanpa jeda, datang bertubi-tubi. Satu masalah belum selesai, masalah lain datang menunggu, dan hati pun terasa lelah, pikiran penuh, langkah terasa berat, dan hidup seperti tidak memberi ruang untuk bernafas. Kadang sampai muncul pertanyaan dalam diam, mengapa semuanya datang bersamaan? Mengapa hidup seolah terus meruntuhkan apa yang selama ini dibangun dengan susah payah? Namun dalam perjalanan spiritual, tidak semua kehancuran adalah hukuman. Ada jiwa-jiwa yang justru sedang dibersihkan oleh Allah. Semakin dalam seseorang akan dinaikkan derajatnya, semakin banyak yang harus dilepaskan. Kesombongan dihancurkan, ketergantungan dipatahkan. Harapan pada dunia mulai dikosongkan sedikit demi sedikit, karena tidak semua hati bisa menerima cahaya sebelum dibersihkan dari terlalu banyak hal yang selama ini memenuhi dirinya. Kadang Allah membiarkan hidup terasa hampa agar manusia kembali mengenal hakikat dirinya. Bahwa sebelum memiliki apa-apa, manusia hanyalah kehampaan yang diberi nafas olehnya. Dan ketika semua yang dibanggakan perlahan diambil, saat itulah jiwa mulai kembali ke titik paling murni, yaitu kembali ke kosong. Kembali sadar bahwa tidak ada tempat bergantung selain Allah. Mungkin itulah alasan mengapa sebagian orang diuji bertubi-tubi tanpa henti. Bukan karena dibenci langit, tapi karena sedang dipersiapkan untuk menjadi pribadi yang baru. Sebab emas juga tidak menjadi murni tanpa dibakar, ditempa, dan dibentuk. Dan hati tidak menjadi tenang sebelum dihancurkan dari segala hal yang membuatnya jauh dari Allah. Lalu setelah semua proses panjang itu selesai, hidup mulai berubah secara perlahan. Ada sebuah hadiah yang sudah disiapkan, bukan selalu tentang kekayaan atau kemewahan, tapi tentang hati yang lebih damai, langkah yang lebih ringan, dan jiwa yang akhirnya menemukan ketenangan yang selama ini dicari di banyak tempat. Dan mungkin itulah kado terbesar setelah berhasil melewati ujian dalam kehidupan. Setelah semua ujian yang datang silih berganti, ada satu hal yang mulai disadari perlahan. Tidak semua rasa sakit hadir untuk menghancurkan hidup manusia. Ada yang datang untuk membersihkan hati. Ada yang datang untuk mengosongkan diri dari keterikatan dunia. Dan ada yang datang sebagai jalan menuju hadiah yang lebih besar, yang tidak semua orang mampu menerimanya. Dalam perjalanan hidup, seringkali Allah tidak langsung memberi hadiah setelah luka pertama, tidak juga setelah tangisan kedua, tapi setelah hati benar-benar belajar ikhlas, setelah jiwa berhenti memberontak, setelah manusia kembali kosong di hadapannya. Di titik itulah, kehidupan mulai berubah secara diam-diam. Dan menariknya, sebelum hadiah itu datang, biasanya ada tanda-tanda tertentu yang mulai muncul dalam hidup seseorang. Tanda bahwa fase terberat sudah mulai dilewati. Tanda bahwa jiwa sedang dipindahkan dari ruang ujian menuju ruang pemulihan. Karena itu, ada 5 tanda bahwa seseorang akan menerima hadiah besar dari semesta setelah melewati ujian hidupnya. Dan hadiah pertama yaitu hati yang mulai tenang, meski kehidupan belum sepenuhnya membaik. Ini adalah hadiah yang tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa didapat hanya dengan jabatan, pujian, atau kemewahan dunia. Sebab banyak orang terlihat memiliki segalanya, tetapi hidup dalam kecemasan setiap hari. Namun ada juga yang hidup sederhana, tetapi hatinya terasa lapang dan damai. Dan ketenangan seperti itu biasanya lahir setelah seseorang melewati banyak luka. Dulu masalah kecil saja bisa membuat hati gelisah sepanjang malam. Pikiran penuh ketakutan, masa depan terasa mengerikan. Sedikit kehilangan langsung membuat hidup terasa runtuh. Tetapi setelah berkali-kali jatuh, setelah terlalu sering kecewa, setelah terlalu banyak menangis diam-diam, ada sesuatu yang berubah dalam diri seseorang. Hatinya mulai tidak mudah panik. Bukan karena hidup sudah sempurna, bukan karena semua masalah selesai, tetapi karena jiwanya sudah mulai mengenal Allah lebih dalam dibanding sebelumnya. Ada kesadaran baru bahwa tidak semua hal harus dikendalikan, tidak semua hal harus dipaksa sesuai keinginan, dan tidak semua kehilangan berarti akhir dari kehidupan. Inilah salah satu tanda bahwa ujian mulai membuahkan hikmah. Ketika badai masih ada, tetapi hati tidak lagi tenggelam di dalamnya.
Banyak orang mengira hadiah terbesar dalam hidup adalah kekayaan, padahal dalam pandangan spiritual, ketenangan adalah rezeki paling mahal. Sebab ketika hati tenang, hidup sesulit apapun masih bisa dijalani. Tetapi ketika hati rusak, kemewahan sebesar apapun tidak akan mampu membuat jiwa merasa cukup. Dan anehnya, ketenangan biasanya datang setelah seseorang benar-benar lelah mengejar dunia. Saat hidup menghancurkan ekspektasi demi ekspektasi, manusia mulai sadar bahwa dunia memang tidak pernah diciptakan untuk memberi kepuasan sempurna. Dari situlah hati perlahan kembali kepada Allah. Bukan lagi sekadar meminta dunia diperbaiki, tetapi meminta jiwa dikuatkan. Dan di titik itu ada perubahan besar yang tidak selalu terlihat dari luar. Seseorang mulai lebih mudah menerima takdir, tidak lagi sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain, tidak terlalu haus pengakuan, tidak terlalu takut kehilangan, bahkan terkadang mulai menikmati kesendirian karena hati menemukan ketenangan saat dekat dengan Allah. Dan inilah bentuk hadiah yang sering tidak disadari. Karena banyak orang meminta hidup tanpa masalah, padahal Allah justru memberi sesuatu yang lebih tinggi, yaitu hati yang mampu bertahan di tengah masalah. Jiwa yang tetap hidup meski berkali-kali dihantam kenyataan. Dan ketenangan seperti itu hanya lahir dari proses panjang yang penuh air mata. Mungkin itu sebabnya, setelah ujian bertubi-tubi, sebagian orang justru terlihat lebih lembut. Cara bicaranya berubah, tatapannya lebih tenang, tidak lagi mudah marah kepada hidup, karena penderitaan telah menghancurkan ego yang dulu terlalu kuat. Dan ketika ego mulai runtuh, hati mulai kembali kosong. Kosong dari kesombongan, kosong dari rasa paling benar, kosong dari ketergantungan kepada dunia, hingga akhirnya jiwa memiliki ruang untuk menerima cahaya dan kedamaian dari Allah. Jadi jika setelah semua ujian panjang itu hati mulai terasa lebih tenang, meski hidup belum sepenuhnya mudah, bisa jadi itu bukan hal biasa. Bisa jadi itulah tanda pertama bahwa hadiah besar sedang mendekat perlahan ke dalam kehidupan. Dan setelah hati mulai tenang, biasanya kehidupan mulai memperlihatkan tanda berikutnya. Sesuatu yang dulu terasa tertutup perlahan mulai terbuka. Jalan yang dulu buntu mulai menemukan celah. Pertolongan yang dulu terasa jauh mulai datang dari arah yang tidak pernah disangka. Inilah hadiah kedua setelah seseorang selesai melewati ujian hidupnya, di mana rezeki mulai datang dengan cara yang tidak terduga. Banyak orang mengira rezeki hanyalah uang, padahal dalam perjalanan spiritual, rezeki memiliki bentuk yang jauh lebih luas. Ada rezeki berupa kesehatan yang kembali membaik setelah lama sakit. Ada rezeki berupa hati yang lebih ringan setelah bertahun-tahun hidup dalam kecemasan. Ada rezeki berupa dipertemukan dengan orang-orang baik yang membawa ketenangan. Dan menariknya, rezeki seperti ini sering datang setelah seseorang benar-benar berada di titik paling rendah dalam hidupnya. Saat semua usaha terasa gagal, saat doa terasa lama tidak dijawab, saat hidup seperti memaksa manusia berhenti berharap kepada dunia. Di titik itulah Allah mulai mengajarkan satu hal penting, bahwa sumber pertolongan bukan manusia, bukan jabatan, bukan kekuatan diri sendiri, tetapi hanya Allah semata. Karena itu, banyak orang yang justru menemukan pintu rezekinya setelah hidupnya dihancurkan terlebih dahulu. Ada yang kehilangan pekerjaan, lalu dipaksa menemukan jalan hidup baru yang ternyata jauh lebih baik. Ada yang dikhianati, lalu dipertemukan dengan lingkungan yang lebih sehat. Ada yang dipatahkan berkali-kali sampai akhirnya berhenti menggantungkan kebahagiaan pada manusia. Dan saat hati mulai kosong dari ketergantungan dunia, justru dunia perlahan mulai mendekat. Inilah rahasia yang sering tidak dipahami banyak orang. Kadang Allah menahan rezeki bukan karena pelit memberi, tetapi karena hati manusia belum siap menerimanya. Sebab jika rezeki datang terlalu cepat, mungkin jiwa akan semakin jauh dari Allah. Mungkin hati akan kembali sombong. Mungkin manusia akan lupa bahwa semua yang dimiliki hanyalah titipan. Maka Allah membersihkan hati terlebih dahulu melalui ujian yang panjang. Sampai akhirnya manusia mulai sadar
bahwa yang paling penting bukan seberapa banyak yang dimiliki, tetapi seberapa tenang jiwa saat menjalani hidup. Dan ketika kesadaran itu mulai tumbuh, perlahan kehidupan berubah. Pintu-pintu yang dulu tertutup mulai terbuka sedikit demi sedikit. Beban hidup terasa lebih ringan, pertolongan datang di waktu yang tepat. Bahkan terkadang ada hal-hal baik yang hadir tanpa direncanakan sama sekali. Bukan karena hidup tiba-tiba menjadi sempurna, tetapi karena Allah sedang menunjukkan bahwa setelah kesabaran panjang, tidak ada air mata yang sia-sia. Mungkin itulah alasan mengapa sebagian orang yang sudah melewati banyak penderitaan terlihat lebih bersyukur atas hal-hal kecil. Karena mereka tahu rasanya berada di titik hampir kehilangan segalanya. Mereka tahu bagaimana rasanya berdoa dalam keadaan hancur. Dan ketika pertolongan itu akhirnya datang, sekecil apapun terasa sangat berharga. Di titik ini, seseorang mulai memahami bahwa rezeki bukan sekadar hasil kerja keras manusia. Ada campur tangan Allah yang tidak terlihat. Ada waktu-waktu tertentu ketika langit seperti mulai membuka jalan setelah sekian lama terasa gelap. Dan bisa jadi, ketika hidup mulai terasa lebih ringan setelah fase ujian yang panjang, itu bukan kebetulan. Bisa jadi itulah tanda kedua bahwa hadiah dari semesta sedang datang perlahan ke dalam kehidupan. Dan hadiah yang ketiga setelah melewati ujian hidup yang panjang, yaitu dijauhkan dari orang dan lingkungan yang merusak jiwa. Banyak manusia tidak sadar bahwa salah satu penyebab hati terus gelisah bukan hanya karena masalah hidup, tetapi karena terlalu lama berada di lingkungan yang membuat jiwa semakin jauh dari Allah. Lingkungan yang dipenuhi energi negatif, obrolan yang melemahkan hati, kebiasaan yang membuat batin semakin kosong, dan perlahan tanpa disadari jiwa menjadi lelah setiap hari. Ada lingkungan yang membuat manusia sibuk membandingkan hidup. Ada lingkungan yang menumbuhkan iri, dengki, dan rasa tidak pernah cukup. Ada juga lingkungan yang membuat hati keras, mudah marah, mudah meremehkan, dan semakin tenggelam dalam urusan dunia. Awalnya semua terlihat biasa saja, karena manusia sering terbiasa hidup di tempat yang sebenarnya menguras jiwanya sedikit demi sedikit. Namun setelah melewati ujian hidup yang berat, seseorang biasanya mulai berubah. Hatinya menjadi lebih peka. Jiwanya mulai tidak nyaman berada di tempat yang penuh kepalsuan. Pembicaraan yang dulu terasa menyenangkan, sekarang terasa melelahkan. Keramaian yang dulu dicari, sekarang justru membuat batin terasa kosong. Dan ini bukan tanda menjadi antisosial. Ini adalah tanda bahwa jiwa sedang dibersihkan. Karena hati yang sedang didekatkan kepada Allah, perlahan akan dijauhkan dari hal-hal yang mengotori ketenangannya. Allah mulai menyaring apa yang layak tinggal di sekitar hidup seseorang, dan apa yang diam-diam harus disingkirkan agar jiwanya selamat. Kadang proses ini terasa aneh. Seseorang mulai kehilangan minat pada banyak hal yang dulu begitu penting. Mulai mengurangi obrolan yang tidak bermanfaat, mulai menjaga energi hati, bahkan terkadang lebih memilih diam daripada harus masuk ke dalam suasana yang membuat batin terasa berat. Dan menariknya, semakin jiwa kembali kosong, semakin mudah seseorang merasakan mana tempat yang menenangkan hati dan mana tempat yang perlahan merusaknya. Karena hati sebenarnya memiliki bahasa yang tidak selalu bisa dijelaskan logika. Ada tempat yang membuat jiwa terasa sempit, meski penuh kemewahan. Ada juga tempat sederhana yang justru membuat hati terasa damai. Semua itu terjadi karena ruh manusia selalu mencari lingkungan yang dekat dengan cahaya Allah. Mungkin itulah sebabnya setelah ujian bertubi-tubi, hidup mulai melakukan penyaringan secara alami, bukan untuk membuat seseorang kesepian, tetapi agar jiwanya tidak lagi tenggelam dalam hal-hal yang melemahkan batin. Sebab tidak semua keramaian membawa ketenangan, tidak semua tempat baik untuk jiwa, dan tidak semua manusia membawa energi yang sehat bagi hati. Ada yang kehadirannya membuat manusia semakin dekat kepada Allah. Ada juga yang perlahan membuat hati mati tanpa disadari. Dan ketika Allah mulai menjauhkan seseorang dari lingkungan yang merusak jiwanya, itu sebenarnya bukan kehilangan, itu adalah penjagaan. Karena setelah hati dihancurkan oleh ujian hidup, Allah tidak ingin jiwa itu kembali rusak oleh hal-hal yang sama. Maka jika akhir-akhir ini hidup terasa lebih sunyi,
lebih tenang, lebih selektif terhadap lingkungan, dan hati mulai menjauh dari hal-hal yang melelahkan batin, bisa jadi itu bukan perubahan biasa. Bisa jadi itulah tanda ketiga, bahwa Allah sedang menyiapkan hadiah besar untuk jiwa yang sudah selesai dibersihkan oleh ujian kehidupan. Kemudian hadiah yang keempat dari semesta adalah ketika doa-doa yang mulai dijawab perlahan, bukan selalu dengan cara yang besar dan mengejutkan. Kadang justru hadir sangat pelan, sampai banyak manusia tidak sadar bahwa sebenarnya Allah sedang membuka jalan sedikit demi sedikit. Apa yang dulu terasa mustahil mulai menemukan titik terang. Apa yang dulu hanya menjadi harapan dalam sujud panjang, perlahan berubah menjadi kenyataan. Dan biasanya fase ini datang setelah seseorang benar-benar sampai pada titik pasrah. Bukan pasrah karena menyerah kepada hidup, tetapi pasrah karena sadar bahwa manusia tidak memiliki kuasa apapun tanpa izin Allah. Setelah terlalu lama berusaha, terlalu banyak kecewa, terlalu sering memaksakan kehendak, akhirnya hati mulai belajar melepaskan semuanya kepadanya. Dan di titik itulah doa mulai memiliki kekuatan yang berbeda. Karena doa yang lahir dari hati yang hancur seringkali lebih jujur dibanding doa yang lahir dari rasa nyaman. Saat manusia tidak lagi bersandar pada kekuatannya sendiri, saat itulah ia mulai benar-benar bergantung kepada Allah. Dan anehnya, banyak keajaiban hidup justru datang setelah air mata panjang yang tidak dilihat siapa-siapa. Ada doa yang dulu terasa tidak mungkin terkabul, tiba-tiba mulai menemukan jalannya. Ada masalah yang bertahun-tahun terasa berat, perlahan dipermudah. Ada ketakutan yang dulu terus menghantui, sekarang mulai menghilang sedikit demi sedikit. Bukan karena hidup tiba-tiba sempurna, tetapi karena Allah sedang menunjukkan bahwa tidak ada doa yang benar-benar hilang. Kadang langit memang terlihat diam sangat lama, sampai manusia mengira dirinya dilupakan, padahal dalam banyak keadaan, Allah bukan menolak doa itu. Allah sedang membentuk jiwa yang memanjatkan doa tersebut. Karena ada doa yang jika dikabulkan terlalu cepat, justru akan merusak manusia itu sendiri. Maka Allah menunda, membersihkan hati terlebih dahulu, menghancurkan ego terlebih dahulu, mengosongkan jiwa dari ketergantungan dunia terlebih dahulu, sampai akhirnya manusia siap menerima apa yang dipintanya. Dan ketika waktunya tiba, jawaban itu datang dengan cara yang begitu indah. Kadang bukan dalam bentuk persis seperti yang diminta, tetapi dalam bentuk yang jauh lebih menenangkan hati. Sebab Allah tidak hanya memberi apa yang diinginkan manusia, Allah memberi apa yang benar-benar dibutuhkan oleh jiwanya. Mungkin itu sebabnya, setelah melewati ujian panjang, seseorang mulai lebih tenang dalam berdoa. Tidak lagi memaksa waktu, tidak lagi marah jika jawaban belum datang. Karena hati mulai percaya bahwa Allah selalu bekerja di balik hal-hal yang tidak terlihat. Dan kepercayaan seperti ini tidak lahir dari teori, tetapi lahir dari luka, penantian, dan kesabaran yang panjang. Sebab hanya jiwa yang pernah benar-benar jatuh yang akan mengerti betapa berharganya satu pertolongan kecil dari Allah. Maka jika akhir-akhir ini hal-hal baik mulai hadir perlahan, jalan hidup mulai terasa lebih terbuka, hati mulai lebih yakin terhadap takdir Allah, dan doa-doa lama mulai menemukan jawabannya sedikit demi sedikit, bisa jadi itu bukan kebetulan. Bisa jadi itulah tanda keempat, bahwa hadiah dari semesta sedang mendekat kepada jiwa yang telah selesai ditempa oleh ujian kehidupan. Hadiah kelima, dan mungkin yang paling besar dari semuanya adalah menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Allah. Karena setelah semua ujian panjang itu, setelah hati dihancurkan berkali-kali oleh kehidupan, setelah harapan terhadap dunia perlahan runtuh, akhirnya manusia mulai kembali kepada satu tempat yang benar-benar tidak pernah meninggalkannya, yaitu Allah. Banyak orang mencari ketenangan kemana-mana, mengejar dunia tanpa henti, berusaha memenuhi hidup dengan berbagai hal agar hati merasa utuh. Tetapi semakin banyak yang dikejar, terkadang jiwa justru semakin kosong. Sampai akhirnya ujian datang. Dan ujian itu perlahan mengambil banyak hal dari kehidupan seseorang. Mengambil rasa sombong, mengambil rasa paling mampu, mengambil keyakinan palsu bahwa manusia bisa mengendalikan segalanya sendiri. Hingga pada satu titik,
tidak ada lagi yang bisa diandalkan selain Allah. Dan justru disitulah perjalanan spiritual yang sebenarnya dimulai. Karena banyak manusia mengenal Allah bukan saat hidupnya mudah, tetapi saat hidupnya hancur. Saat tidak ada lagi tempat bercerita selain kepadanya, saat malam-malam panjang dipenuhi doa yang bahkan tidak sanggup diucapkan dengan kata-kata. Di fase itu jiwa mulai kembali kosong. Kosong dari ambisi yang berlebihan, kosong dari rasa ingin dipuji manusia, kosong dari ketergantungan kepada dunia, bahkan perlahan kosong dari ego yang selama ini membuat hati jauh dari Allah. Dan ketika hati kembali kosong, ada ruang yang akhirnya terbuka untuk cahayanya masuk ke dalam jiwa. Inilah yang tidak dipahami banyak orang, bahwa tujuan terbesar dari ujian hidup bukan selalu untuk memberi dunia yang lebih besar, tetapi untuk membawa manusia kembali kepada Allah dengan hati yang lebih bersih. Sebab ada orang yang diberi banyak dunia tetapi jiwanya tetap gelisah, dan ada orang yang hidup sederhana tetapi hatinya penuh ketenangan karena dekat dengan Allah. Kedekatan seperti ini tidak lahir dari teori, tidak lahir hanya dari membaca atau mendengar, tetapi lahir dari perjalanan panjang bersama rasa sakit. Karena penderitaan seringkali menghancurkan lapisan-lapisan palsu dalam diri manusia, sampai akhirnya yang tersisa hanyalah jiwa yang tulus di hadapan Allah. Mungkin itu sebabnya setelah melewati banyak ujian, seseorang mulai berubah tanpa disadari, lebih mudah bersyukur atas hal kecil, lebih menikmati kesunyian, lebih hati-hati menjaga hati, lebih tenang menghadapi hidup, dan lebih sadar bahwa dunia hanyalah tempat singgah yang sementara, bukan karena hidup sudah sempurna, tetapi karena hati sudah menemukan tempat pulang. Dan itulah hadiah terbesar setelah semua ujian kehidupan. Bukan sekadar rezeki, bukan sekadar kemudahan, tetapi hati yang akhirnya kembali mengenal Allah setelah terlalu lama tersesat dalam hiruk-pikuk dunia. Karena pada akhirnya, semua perjalanan ini memang sedang membawa manusia kembali ke titik awalnya. Kembali kosong, kembali berserah, kembali sadar bahwa tanpa Allah, manusia hanyalah jiwa yang terus merasa kehilangan. Pada akhirnya, tidak semua manusia mampu memahami alasan mengapa hidupnya harus melewati ujian yang begitu panjang. Ada luka yang tidak bisa dijelaskan kepada siapapun. Ada malam-malam sunyi yang hanya diisi oleh tangisan dan doa. Ada rasa lelah yang bahkan tidak sanggup diungkapkan dengan kata-kata. Namun mungkin, semua itu bukan untuk menghancurkan kehidupan. Mungkin semua itu adalah cara Allah membersihkan jiwa, mengosongkan hati, dan memanggil manusia untuk kembali pulang kepadanya. Karena setelah semua kehilangan, semua kegagalan, semua rasa sakit, ternyata yang paling dicari bukanlah dunia yang sempurna, tetapi hati yang tenang, jiwa yang ringan, dan kedekatan dengan Allah yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Mungkin itulah hadiah terbesar setelah ujian hidup yang bertubi-tubi. Bukan menjadi manusia yang paling kaya, tetapi menjadi jiwa yang lebih sadar, lebih lembut, dan lebih dekat kepada Allah dibanding sebelumnya. Dan jika hari ini hidup terasa jauh lebih tenang, meski belum sepenuhnya mudah, bisa jadi itu pertanda bahwa proses panjang itu tidak sia-sia. Bisa jadi Allah sedang membawa jiwa kembali ke bentuk paling murninya, kembali pulang kepada Allah. Kalau hati ini pernah lelah oleh dunia, pernah merasa asing di tengah kehidupan, dan sedang belajar kembali mendekat kepada Allah, tuliskan di kolom komentar, "Aku rindu pulang." Semoga Allah menenangkan hati yang sedang lelah. Semoga Allah memeluk jiwa yang diam-diam sedang berjuang sendirian. Dan semoga setelah semua ujian ini, lahir pribadi yang lebih kuat, lebih ikhlas, dan lebih dekat kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.